pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pagi hari ini. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah pagi hari ini di minggu pertama di tahun yang baru. Terlebih kita juga bersyukur kalau hari ini pun kita bisa duduk semeja dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati, mari kita datang dengan melihat kepada Tuhan yang empunya ibadah ini. Kita bersama-sama akan beresponsoria membacakan undangan Tuhan bagi kita semua di dalam ibadah ini. Yang terambil dari Wahyu pasal 4 ayat 8 dan ayatnya yang ke-11. Saya akan memulainya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Mari bersama-sama. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Terpujilah Tuhan kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, mengangkat suara kami untuk meninggikan Engkau. Sebab satu-satunya Allah yang patut disembah dan ditinggikan hanya Engkau, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang hadir ke dunia menjadi juru selamat, mencari kami dan bahkan meneguhkan hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu, di masa kini dan kami percaya di masa depan. Kami bersyukur Tuhan tidak berhenti memproses kami. Tuhan terus mengerjakan yang baik dalam diri kami. Tuhan terus mengundang kami untuk bersekutu dengan kami umat-Mu. Pagi hari ini kami yang sudah hadir di rumah Tuhan, kami mau mengangkat hati kami, bersyukur, memuji, menyembah Engkau. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, penyampai firman Tuhan, semua yang Kau izinkan melayani, Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Bapak Ibu Saudara yang duduk di tempat ini, bahkan mungkin dalam perjalanan, Tuhan juga memberkati setiap mereka dengan firman-Mu dan semua kata-kata dari Engkau saja yang kami dengarkan. Tuhan, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam satu nama-nama Tuhan yang berkuasa, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita agungkan Tuhan kita. Mari kita katakan suci, suci, suci. Almighty,
Mari kita agungkan Tuhan kita katakan Engkau Yesus yang mulia, yang telah mengubah kehidupanku. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari daya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanya. Sungguh tiada tanya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari daya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanya. Sungguh tiada tanya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari daya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu, mulia Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau hening sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, dalam hidup kami satu hal yang paling kami syukuri. Tuhan boleh mencari kami, Tuhan boleh memanggil kami, menyelamatkan kami. Kami yang tidak layak, Tuhan layakkan. Kami bisa datang kepada Tuhan yang kudus. Bahkan Tuhan mau merendahkan diri, Tuhan mengangkat kami untuk kami bisa bersama-sama duduk semeja dengan Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan membangun relasi itu dengan kami semua. Namun Tuhan, ampuni kami kalau kami yang tidak mau membangun relasi itu dengan Tuhan. Kalau kami gagal di dalam
menjadi anak-anak Tuhan. Tidak hanya dengan Tuhan, tetapi kami juga gagal membangun relasi kami dengan sesama. Ampuni kami Tuhan. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang baik pada kami. Namun kadangkala kami yang merusak segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah kerjakan itu. Ampuni karena ketidaktaatan kami. Ampuni karena kelemahan-kelemahan kami. Ampuni karena kecerobohan kami. Tuhan, biarlah Engkau terus tidak henti-hentinya mengajar, menuntun tangan kami di tahun ini. Hari ini kami datang dengan kerendahan hati, kami mau mengaku segala salah dan celah kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus yang penuh kasih itu, kami datang dan berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang merendahkan hati, tersedia anugerah bagi kita semua. Hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita pujikan lagu Hanya Kristus Harapanku. Hanya Kristus harapanku, terang kekuatan nyanyianku. Ku tak goyah, Dia dasarku, batu penjuru yang teguh. Kasih damai-Mu nyatalah, ku berteduh, ku berserah, penghiburku segalaku, dalam kasih-Nya ku tegak. Di sana Dia terbaring, terang dunia dalamlah, memancar penuh kemuliaan. Dari kubur Dia bangkit, Dia menang, ku terbebaskan dariku tukang dosa. Ku miliknya, Dia milikku, ku ditebus darah Kristus. Kita tidak khawatir dan kita takkan pernah takut. Karena di dalam Yesus ada harapan kita. Ku tak khawatir, takut, kuasa Kristus di dalamku. Sepanjang jalan hidupku, Yesus tentukan langkahku. Iblis manusia tak dapat jauhkan ku dari tangannya, sampai Ia panggilku pulang dan denganku tegak. Iblis manusia tak dapat jauhkan ku dari tangannya, sampai Ia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku tegak.
Segala hormat pujian hanya bagi Dia yang telah mati dan memberikan hidupnya bagi kita. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Biarlah kita boleh terus membawa hidup kita kepada Dia untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama dengan semua umat percaya di muka bumi ini. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita, pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Gereja Stadion dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu yang hari ini beribadah di kebaktian umum yang kedua. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pulang kampung begitu, senang bisa bertemu Bapak Ibu kembali. Atau mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kami membuka tangan selebar-lebarnya bagi kehadiran Bapak Ibu, dan sekiranya Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang menetap, mari bersama dengan gereja ini kita bertumbuh bersama. Saudara, kita tidak hanya diperkenan Tuhan hadir tempat ini, tapi juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan dengan memindai QR Code yang tersedia di tempat duduk Bapak Ibu, atau memasukkan dalam kotak persembahan yang ada. Saya memberikan waktu bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Bapak Ibu, di tahun yang baru kita akan mengawali dengan semangat yang baru pula. Di minggu pertama bulan ini kita akan mengadakan persekutuan doa secara hybrid. Mari Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang bisa hadir, hadirlah di hari Rabu tanggal 7 Januari pukul 5.30 sore. Tapi Bapak Ibu juga dapat mengikutinya sekiranya tidak bisa hadir lewat Zoom meeting dengan kode yang tertera di atas. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membangun hidup kita, membangun bangsa kita, membangun gereja kita dengan doa. Sebab doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Demikian beberapa info kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bersyafaat. Kita berdoa. Tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Rahmat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Maka pantaslah, patutlah kami bersyukur dan bersyukur. Tidak hanya lewat hidup kami, tetapi juga lewat setiap apa yang kami miliki. Terlebih lewat persembahan yang kami kumpulkan ini. Pakai Tuhan, berkati setiap hamba-hambamu yang mengelola. Berikan hikmat supaya setiap rupiah dapat dipakai bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Bapa hamba dan seluruh jemaat-Mu bersehati, bersepakat berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada di jemaat ini. Mungkin kami tidak tahu secara pasti satu persatu apa yang menjadi pergumulan yang ada. Tapi Engkau Allah kami yang maha tahu. Engkau Allah kami yang maha hadir. Engkau Allah kami yang maha bisa. Kepadamu-lah kami datang. Engkau yang tahu setiap pribadi itu kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau menguatkan, Engkau menghiburkan, Engkau memberi jalan keluar, Engkau memberi kesabaran setiap apa yang menjadi kesulitan dan tantangan dalam hidup mereka. Bapa, kami berdoa untuk beberapa pasang pemudi yang akan memulai hidup baru mereka dengan membawa hidup mereka di hadapan Tuhan lewat pemberkatan pernikahan di tahun ini, secara khusus di bulan ini. Kami mendoakan pasangan-pasangan ini. Kiranya dalam anugerah-Mu mereka yang sudah memulai di dalam Tuhan, mereka terus boleh Engkau pegang, tuntun tangannya untuk membangun hidup mereka di dalam Engkau. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Senin nanti di mana tahun semester kedua akan dimulai. Tidak hanya di Sekolah Kristen Tritunggal, tapi untuk anak-anak kami juga yang akan memulai semester 2 ini. Kami bersama-sama berdoa. Setiap anak-anak kami diberikan semangat, kerajinan, kekuatan untuk melangkah pergi ke sekolah dengan semangat yang baru. Para guru, staf pimpinan, Tuhan beri hikmat supaya dalam satu semester ini juga ada rahmat, kekuatan Tuhan yang melimpah untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan.
Bapak, kami berdoa sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus. Mengambil roti dan cawan anggur Tuhan. Tuhan layakkan setiap kami. Tuhan tilik hati kami. Tuhan, ini doa kami yang kami bawa dalam satu nama. Tuhan yang mendengar seru kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Saudara sungguh bersyukur bila di minggu pertama di tahun ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. Dan kita nanti juga akan duduk semeja perjamuan. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita menyadari semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ingin ajak kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, saat ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami sungguh mohon Tuhan menolong kami. Engkau memberi kami pengertian, berikan kami hikmat. Sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, Tuhan pakai untuk sekali lagi membentuk hati kami, memprosesnya. Untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh Tuhan pimpin, Tuhan berkenan atasnya, dan kiranya Engkau yang juga dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan waktu ini Tuhan, berbicaralah. Kami ingin mendengar apa yang menjadi firman bagi setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, jika minggu lalu dalam ibadah penutup tahun yang kita lakukan, Pendeta Ponco merangkum perjalanan kita selama tahun 2025, di mana kita bersama-sama merenungkan satu tema besar, yaitu tentang Injil di dalam kehidupan kita. Nah, saudara izinkan saya memakai waktu sedikit ini untuk memberikan satu gambaran apa yang menjadi journey atau perjalanan perenungan firman Tuhan yang akan kita sama-sama ikuti selama 1 tahun ini, saudara. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui, mungkin saudara melihat ada beberapa spot gitu ya, yang seperti yang di depan ini ada tulisan Rise dan sebagainya, itu ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih ini maksudnya? Saudara buka warta, mungkin juga ada tulisan ini. Nah, saudara, gereja kita, sebagaimana yang kita ketahui bersama, saudara, kita merumuskan apa yang menjadi value atau nilai budaya yang ingin kita hidupi, yang ingin kita perjuangkan sebagai satu komunitas gereja. Nah, saudara, kita menyebutnya dengan RISE, ya ini satu akronim yang terdiri dari 4 huruf. R itu berbicara tentang relationship, innovation, servant leader, dan excellent, yang dirangkum ini membentuk satu kata rise, bangkit ya, bangkit bersama. Nah, saudara, ini yang ingin bersama kita hidupi, kita perjuangkan sebagai satu komunitas. Dan untuk menolong kita memahami, kita mau belajar bagaimana menghidupi nilai-nilai ini, saudara, maka kita akan membahasnya di dalam setiap perenungan firman Tuhan, tiap minggunya. Dan di tahun ini, saudara, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema besar, yaitu tema besar kita adalah ini, saudara. Relationship with God. Relasi dengan Allah atau bersama dengan Allah. Nah, saudara, melalui tema besar ini, saudara dan saya akan diajak untuk melihat bahwa yang namanya relasi dengan Tuhan, saudara, itu bukan sekedar aktivitas rohani atau rutinitas keagamaan. Tetapi melalui tema ini, kita akan melihat bahwa yang namanya relasi atau hubungan dengan Tuhan itu dibangun atas dasar anugerah. Bukan usaha kita mencari Tuhan, tetapi atas dasar inisiatif Tuhan yang mencari, yang mendekati, yang memanggil kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, saudara, ketika kita melihat hal ini bahwa yang namanya relasi dengan Tuhan itu adalah inisiatif Allah, maka kita tidak boleh berpikir bahwa kalau kita ada di sini sekarang saat ini, itu adalah karena keinginan saya, keputusan saya, pilihan saya. Tidak, saudara, ketika engkau dan saya, kita ada di sini beribadah kepada Tuhan, kita menyebut diri sebagai anak Tuhan, semua semata adalah karena anugerah Allah yang terlebih dahulu datang pada hidup kita. Dan di sepanjang tahun ini kita akan belajar, saudara, akan hal ini. Ya, akan lebih jelas lagi dari minggu ke minggu bagaimana anugerah Tuhan yang
hadir dalam hidup kita. Dan bagaimana seharusnya kita merespon anugerah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, di minggu yang pertama ini, di tahun yang baru, kita akan mengawalinya dengan satu perenungan, satu tema, yaitu Allah yang mencari. Dan kita mau belajar dari kisah seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau saudara tidak membawa Alkitab atau apa, saudara bisa menyimaknya di layar LED. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, kasih Tuhan, tidak mungkin bagi seseorang yang hidupnya dijamah oleh anugerah Tuhan yang tidak diubahkan. Saudara setuju? Ketika anugerah Tuhan menghampiri, menjamah kehidupan seseorang, perubahan pasti terjadi. Dan bukan hanya itu, saudara, orang-orang yang ada di sekelilingnya pasti akan merasakan perubahan itu. Nah, saudara, itulah yang terjadi pada Zakheus. Orang yang dulunya dianggap sebagai orang yang hina, najis, tidak layak, bahkan disebut sebagai musuh masyarakat karena pekerjaannya. Namun ketika anugerah Tuhan menjumpai hidupnya, perubahan yang radikal terjadi dalam hidup Zakheus. Dan sadar atau tidak, perubahan itu bukan hasil dari usaha Zakheus, melainkan semata-mata adalah karena anugerah Allah. Karena tidak ada satupun kuasa, usaha manusia yang sanggup mengubah hati seseorang selain daripada Allah itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, saudara, untuk kita bisa memahami kisah ini lebih lanjut, apa yang terjadi dalam hidup Zakheus, saya ingin mengajak saudara merenungkan melalui 3 hal ini, saudara. Ini yang menjadi poin kita. Kita akan melihat bagaimana Zakheus adalah orang yang terhilang. Namun meskipun demikian, Yesus mencari yang terhilang. Dan yang terakhir nanti kita akan melihat bagaimana seharusnya respon terhadap anugerah itu harus dilakukan. Nah, saudara, kita masuk poin yang pertama. Zakheus yang terhilang. Nah, saudara, kisah ini dicatat oleh Lukas terjadi di sebuah kota yang namanya Yeriko. Nah, kota Yeriko ini, saudara, adalah satu kota yang sangat strategis sekali. Kenapa? Karena kota ini menghubungkan untuk menuju ke Yerusalem. Jadi setiap orang yang hendak menuju ke Bait Allah di Yerusalem harus lewat kota Yeriko. Nah, karena letaknya yang strategis ini, saudara, maka kota Yeriko dikatakan sebagai kota yang sangat ramai, kota yang sangat berkembang, sangat maju. Kenapa? Karena menjadi salah satu pusat perdagangan dan pertanian. Nah, akibatnya apa, saudara? Oleh pemerintah Romawi yang pada waktu itu menjajah tanah Israel, saudara, Yeriko ini dijadikan sebagai salah satu pusat untuk memungut pajak.
ada 3 kota besar pada waktu itu yang digunakan sebagai pusat untuk menarik pajak kepada orang-orang yang ada. Nah, Yeriko salah satunya. Dan di dalam urusan menarik pajak ini, saudara, pemerintah Romawi ini merekrut orang-orang Yahudi yang mau bekerja sama dengan mereka untuk apa, saudara, dijadikan sebagai pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini diberikan otoritas untuk menarik pajak dan juga diberikan apa? Target setoran dalam sekian kurun waktu harus setor sekian. Tapi saudara, pemerintah Romawi juga memberikan imbalannya bagi para pemungut cukai. Yaitu apa, saudara? Lebihannya dari target itu boleh diambil masuk kantong pribadi. Nah, saudara, karena sistem ini, saudara, maka para pemungut cukai ini berlomba-lomba. Mereka menjadi orang yang sangat serakah. Mereka memungut pajak secara brutal. Semua hal dikenakan pajak. Nampaknya terdengar relevan ya untuk kita ya. Semua kena pajak begitu ya. Nah, semua dikenakan pajak. Mereka bertindak dengan tidak jujur. Bahkan mereka tidak terlalu peduli dengan orang yang lemah. Mereka suka menindas mereka dengan tarikan pajak yang sangat besar. Oleh sebab itu, saudara, bagi masyarakat pada saat itu, pemungut cukai itu dipandang sebagai pengkhianat bangsa sendiri. Bahkan menurut masyarakat pada waktu itu, pemungut cukai bukan hanya dianggap sebagai orang yang bermasalah secara moral, tetapi juga secara rohani. Mereka seringkali, saudara, dijauhi, dikucilkan dari komunitas. Kenapa, saudara? Karena mereka dianggap sama seperti perampok. Maaf, juga dianggap juga sama seperti pelacur, orang yang penuh dengan aib. Bahkan mereka, para pemungut cukai ini dianggap sebagai orang yang najis, yang tidak layak untuk masuk dan beribadah di bait Allah. Itu sebabnya, saudara, mereka ini juga dianggap sebagai bukan lagi bagian dari umat Allah. Dan dari antara banyaknya pemungut cukai ini, ada seorang yang bernama Zakheus. Nama Zakheus, saudara, sangat kontroversial. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari arti namanya, maka kita akan menemukan sesungguhnya nama Zakheus itu punya arti nama yang bagus. Saudara. Pure, murni, ya, innocent, ya, tidak berdosa atau orang benar, orang saleh, orang kudus begitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi kalau saudara mencari nama anak begitu, ini bisa dijadikan referensi, Zakheus. Nama yang sangat bagus maknanya. Tetapi saudara perhatikan apa yang dicatat oleh Lukas dari hidup Zakheus. Meskipun punya nama, arti nama yang sangat bagus, tapi lihat kelakuannya. Lukas mengatakan ia adalah kepala pemungut cukai. Nah, apa artinya di sini, saudara? Artinya adalah Zakheus bukan pemungut pajak biasa. Ia adalah orang yang ada di posisi tertinggi. Boleh dikatakan dia adalah dirjen pajak pada saat itu. Direktur jenderal gitu ya. Posisi yang tertinggi. Ia adalah kepala mafianya. Ia adalah mastermind-nya. Ia memiliki kuasa atas banyak pemungut-pemungut pajak yang ada di bawahnya. Jadi saudara, kalau kita melihat bagian ini, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya Zakheus itu bukan pemungut pajak biasa. Tetapi ia adalah orang yang luar biasa. Bukan orang yang sembarangan. Karena untuk bisa menjadi seorang kepala, maka artinya apa? Ia harus lebih lihai, lebih unggul daripada pemungut-pemungut pajak yang lain. Bahkan ia harus lebih sadis, lebih kejam dibanding yang lain. Sehingga kita dapat membayangkan bagaimana Zakheus ini adalah orang yang tidak ragu untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi itu. Untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, yaitu menjadi kepala itu, saudara. Nah, saudara, sampai di sini mungkin kita perlu bertanya. Jika pemungut pajak adalah profesi yang memiliki konsekuensi, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang membuat Zakheus sebagai seorang Yahudi rela dicap sebagai pengkhianat bangsanya sendiri?
Apa? Apa yang membuat Zakius mau sampai menerima konsekuensi yang demikian? Jawabannya saudara jelas sekali, yaitu uang. Selama ia kaya, Zakius tidak peduli dengan penilaian orang lain. Bahkan Zakius rela menanggung kebencian orang banyak. Kenapa? Karena Zakius mengira, saudara, yang namanya kekayaan itu bisa memberinya kuasa, bisa memberinya pengaruh, bisa memberinya status, bisa memberi rasa aman, kenyamanan. Namun tanpa sadar, saudara. Di sini saudara, Zakius jatuh pada yang namanya penyembahan berhala akan uang itu. Uang tidak lagi dipandang sebagai sebuah alat atau sarana, tetapi telah menjadi Tuhan dalam hatinya. Namun saudara, menariknya, Lukas memberikan satu gambaran implisit apa yang terjadi di dalam hati Zakius. Meskipun ia punya power, ia kaya dikatakan seperti itu. Ternyata dalam hati Zakius merasa kosong. Jiwanya lapar. Uang yang dia anggap bisa membeli kenyamanan, ternyata tidak bisa membeli kedamaian. Jabatan yang ia pikir bisa mengendalikan banyak orang, tapi justru ternyata seringkali terus membuat gelisah di dalam hati. Ia punya kuasa, tapi tidak pernah sanggup kuasa itu memberikan makna hidupnya. Nah saudara, disinilah letak tragedi yang terjadi dalam hidup Zakius. Apa yang ia kejar tidak pernah mengisi jiwanya. Semuanya itu terlalu kecil untuk mengisi kekosongan yang besar yang ada di dalam hatinya. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan dan juga teolog. Ya pengelah menangkap, dengan jeli ia menangkap realita ini dan berkata, saudara, ada satu kekosongan dan kehausan berbentuk Allah di dalam hati setiap manusia yang tidak dapat diisi oleh ciptaan apapun selain oleh Allah sendiri. Saudara, di sini kita melihat ketika Allah disingkirkan, ketika Allah tidak lagi menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Nah saudara, kisah Zakius menjadi cermin bagimu dan bagiku. Di balik keberhasilan jasmani yang terlihat, sangat mungkin sekali saudara tersembunyi keterhilangan rohani. Saudara, maaf kata, bisa jadi adalah orang yang sangat kaya. Orang yang punya kedudukan, punya power, orang yang punya banyak prestasi, orang yang punya banyak koneksi. Mungkin saudara punya yang namanya keluarga idaman. Tetapi kalau tanpa Tuhan, apa yang saudara cari dalam dunia ini akan tetap memberikan kekosongan dan kehampaan dalam hidup kita. Dan Billy Graham juga memberikan peringatan yang sama bagi setiap orang-orang yang mengejar dunia. Billy Graham dalam bukunya Peace with God, dia mengatakan begini, jika engkau memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwamu sendiri, engkau telah kehilangan segalanya. Dan Zakius adalah contoh orang yang menang menurut dunia, tetapi kalah di hadapan Allah. Dunia mungkin menyebut Zakius sebagai orang yang sukses, orang yang berhasil. Kenapa? Ia kepala loh. Ia bukan kelas bawah, dia kepala. Dan Lukas juga mencatat dia orang yang sangat kaya. Secara dunia, orang seperti Zakius pasti akan dianggap sebagai orang yang sukses berhasil. Tetapi Allah, di hadapan Allah, Zakius adalah orang yang terhilang. Hidupnya nampak penuh, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya sangat kosong. Dan kekosongan itulah saudara yang membuat gelisah hati Zakius. Yang akhirnya membuat Zakius, ya mendorong Zakius untuk mencari tahu orang seperti apakah Yesus itu. Nah saudara, dorongan ini bukan sekedar rasa pengen tahu, tetapi wujud saudara, kerinduan pencarian Zakius akan harapan. Zakius sangat mungkin sekali telah mendengar banyak tentang Yesus. Bagaimana Yesus seorang rabi, guru yang luar biasa pada zaman itu.
menerima Matius, pemungut cukai seperti dirinya, untuk menjadi muridnya. Jika rabi-rabi yang lain, bahkan orang-orang Yahudi mengucilkan, menyingkirkan pemungut cukai, kenapa Yesus, rabi yang luar biasa pada saat itu, mau menerima Matius pemungut cukai untuk menjadi muridnya? Zakeus mungkin juga sudah mendengar banyak tentang Yesus yang mau makan, kumpul bersama dengan para pendosa. Yesus tidak menolak orang-orang yang disingkirkan. Yesus tidak menjauh dari mereka yang hidupnya hancur. Maka saudara, ketika Zakeus mendengar Yesus ada di Yeriko, Zakeus terdorong. Ya berpikir mungkin saja ada harapan baginya untuk diterima kembali oleh Allah. Oleh sebab itu Zakeus kemudian berusaha mati-matian untuk berjumpa dengan Yesus. Ya rela melakukan apapun untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Dan kisah ini saudara adalah kisah yang indah. Karena kisah ini tidak berhenti pada kisah manusia yang gelisah mencari Allah. Tetapi kisah hidup seorang yang dicari oleh Allah dan ditemukan oleh Allah. Oleh karena itu saudara, kita melihat bagian yang kedua. Bagaimana Yesus mencari yang terhilang. Saudara, Lukas mencatat bahwa Zakeus berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Catatan ini mungkin ketika kita membaca terdengar biasa saja. Tetapi saudara, bagi Lukas catatan ini menarik. Kenapa? Karena menurut budaya pada saat itu adalah sebuah hal yang sangat memalukan, bahkan menjurus satu tindakan yang hina bagi seorang Yahudi dewasa, ya pria Yahudi dewasa, apalagi seorang pejabat, orang yang sangat kaya, berlari lalu memanjat pohon di hadapan banyak orang. Itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Tetapi saudara, di sini kita melihat Zakeus sedang mempertaruhkan harga diri, status kehormatannya, ia rela dipermalukan demi satu hal, yaitu supaya ia bisa melihat Yesus. Dan ini bukan sekedar rasa ingin tahu, tapi ini adalah wujud kegelisahan dari satu jiwa yang sedang mencari pengharapan. Nah, saudara, pada titik ini mungkin kita perlu sadar bahwa apa yang tampaknya sebagai usaha manusia, usaha Zakeus di dalam melihat Allah, dalam melihat Yesus, sesungguhnya adalah anugerah Allah yang telah bekerja lebih dulu di dalam hatinya. Tindakan Zakeus untuk mencari Yesus tidak lahir dari dirinya sendiri, saudara. Melainkan Alkitab dengan jelas, saudara, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau ada orang yang datang mencari Allah, itu karena apa? Karena Roh Kuduslah yang telah terlebih dahulu menggerakkan hati Zakeus. Roh Kudus menyingkapkan kekosongan hidupnya. Roh Kuduslah yang menariknya kepada Sang Juru Selamat itu. Dan disinilah saudara kita melihat inisiatif dari Yesus yang ditegaskan saudara dalam dua tindakan. Yang pertama saudara, kita melihat Yesus berinisiatif memanggil nama Zakeus secara personal, secara pribadi. Saudara, Yesus tidak memanggil Zakeus berdasarkan label dosanya. Yesus tidak memanggil Zakeus, hai pemungut cukai, hai orang berdosa, hai orang yang penuh aib. Tidak, saudara. Melainkan Yesus panggil Zakeus. Meskipun inilah pertemuan pertama mereka. Mereka belum sempat kenalan. Tapi Yesus tahu namanya. Dan ia panggil namanya secara pribadi. Zakeus. Hal ini menunjukkan bagaimana Yesus menerima Zakeus meskipun Yesus tahu siapa Zakeus sesungguhnya. Bagaimana masa lalunya, bagaimana keserakahannya, bagaimana kejahatannya. Tetapi Yesus mau menerima orang yang berdosa. Dan Yesus tidak hanya berhenti memanggil Zakeus. Ia berkata, hari ini aku harus menumpang di rumah. Saudara, bukan Zakeus yang mengundang Yesus. Tetapi Yesuslah yang berinisiatif untuk mengundang dirinya masuk ke rumah Zakeus. Rumah yang adalah simbol, pusat dari kehidupan seseorang. Tapi di sini kita bisa melihat Yesus ingin masuk di rumah Zakeus. Dengan kata lain, saudara, Yesus ingin berkata kepada Zakeus, aku ingin masuk ke dalam hidupmu. Aku ingin tinggal dalam hidupmu.
Aku ingin berdiam di dalam hatimu. Saudara, ini adalah gambaran anugerah yang mencari. Anugerah yang mendatangi orang-orang yang terhilang dan berdosa. Dan ini adalah hasil dari inisiatif Allah. Namun inisiatif ini tidak direspon orang banyak dengan cara yang sama. Orang yang banyak itu, kalau kita melihat di ayat yang ke-7, saudara, mereka berkata apa, saudara? Mereka bersungut-sungut. Mereka mengatakan, Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Ini merupakan skandal besar. Seorang rabi yang begitu luar biasa bersekutu dengan orang yang jelas-jelas najis, rusak secara moral. Ini skandal. Tapi saudara perhatikan, apa yang dilakukan oleh orang banyak ini? Cemoohan ini sesungguhnya mengungkapkan hati manusia. Mengungkapkan hati kita, hati yang sangat sulit sekali untuk menerima anugerah. Saudara, kita mungkin punya anggapan apa? Oh, Allah itu hanya dekat dengan orang-orang yang baik. Oh, anugerah Tuhan itu hanya akan datang kepada orang-orang yang saleh, yang hidup benar, yang taat. Tetapi saudara, melalui kisah Zakius ini, Injil dinyatakan bahwa Yesus bukan datang untuk mencari orang yang benar, melainkan mencari orang yang berdosa. Bukan mereka yang merasa layak, yang bisa ketemu Tuhan, yang bisa dekat dengan Tuhan. Tapi justru Yesus, saudara, mendekat kepada orang-orang yang paling tidak layak. Inilah Injil Kristus itu, saudara. Sehingga dengan demikian kisah Zakius sesungguhnya adalah kisah tentang bagaimana Allah yang mencari, yang menghampiri, yang memanggil, yang menyelamatkan yang terhilang. Saudara, Zakius diterima bukan karena hidupnya sudah benar, tetapi karena Yesus rela dianggap najis demi menyelamatkan orang yang berdosa. Zakius diselamatkan bukan karena usahanya dalam bertemu Yesus, tetapi karena Yesus yang rela turun ke dalam dunia yang sudah rusak ini. Bahkan ia rela naik ke atas kayu salib untuk menyerahkan nyawanya. Saudara, inilah Injil. Yesus rela kehilangan harga dirinya, reputasinya, bahkan nyawanya sendiri untuk mencari yang terhilang. Saudara, jika Yesus mau mencari Zakius yang terhilang, saya percaya hal yang sama akan ia lakukan kepadamu dan kepadaku. Kalau saudara hari ini engkau datang dengan segala perasaan ketidaklayakanmu ketemu Tuhan, kau merasa sedang terpuruk, kau merasa sedang gagal, kau merasa hidupmu hancur, jangan putus asa. Kalau Tuhan Yesus mau menghampiri Zakius, orang yang dianggap najis itu, maka hal yang sama pun terjadi pada hidup kita. Yesus mau menghampiri saudara dan saya. Ia mau memanggil kita, ia mau mengundang kita. Ia berinisiatif untuk menjadi penyelamat hidup kita. Dan oleh karena itu akan selalu ada harapan ketika kita mau datang. Ketika kita berjumpa dengan Kristus. Amin, saudara. Tapi kisah ini pun juga tidak berhenti pada titik ini. Anugerah yang sejati tidak pernah netral. Anugerah yang sejati tidak pernah berhenti hanya sebatas pengalaman emosional atau momen rohani sesaat. Tetapi saudara, anugerah yang sejati itu selalu menuntut respon bagi setiap orang yang telah mengalami. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Zakius. Kita masuk poin yang terakhir, respon terhadap anugerah. Saudara, ketika Yesus masuk ke dalam rumah Zakius, Lukas mencatat ada satu respon yang lahir dari hati Zakius. Di mana saudara, respon ini bukanlah hasil dari tekanan atau karena paksaan atau karena luapan emosi sesaat. Melainkan dari hati yang telah dijamah oleh anugerah Allah. Zakius berdiri dan berkata, Tuhan,
Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini merupakan satu bentuk tanda pertobatan dalam hidup Zakius. Saudara, ganti rugi menurut hukum Taurat, itu seringkali mencerminkan bobot kejahatan. Kalau pencurian ringan, maka ganti ruginya maksimal 2 kali lipat. Tapi kalau itu berbicara tentang perampasan yang disengaja, maka akan dikenakan ganti rugi 4 sampai bahkan 5 kali lipat. Nah, saudara, di sini menarik sekali ketika Zakius memilih untuk mengganti rugi 4 kali lipat. Secara sadar, saudara, melalui tindakan ini, Zakius mengakui, saudara, bahwa ia adalah orang yang berdosa. Bahwa apa yang telah ia lakukan di dalam memeras orang itu bukanlah karena kesalahan administrasi. Tetapi sengaja dan sistematis ia merampas dari orang-orang. Dan Zakius tidak mengambil batas minimum. Tetapi ia mengambil batas maksimal. 4 kali lipat. Ini merupakan tanda pertobatan yang jujur tanpa pembelaan diri. Karena Zakius sekarang melihat dosanya sebagaimana Allah melihat. Tetapi saudara, kita perlu sadar urutan ini sangat penting. Zakius tidak melakukan semuanya ini untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan bukan berbicara tentang usaha manusia. Yesus tidak berkata, oh karena engkau melakukan ini maka engkau selamat. Tidak, melainkan apa saudara? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kenapa? Karena pertobatan Zakius. Bukanlah syarat, melainkan buah dari anugerah. Zakius tidak memberi supaya ia diterima. Tetapi ia memberi karena ia telah diterima. Dan inilah Injil itu, saudara. Injil bukanlah paksaan. Ketaatan yang karena paksaan, tetapi anugerah yang mendahului ketaatan. Dan ketaatan itu lahir sebagai respon syukur kita. Perubahan atau pertobatan Zakius ini terlihat jelas sekali dalam hal ini. Ketika Yesus masuk di dalam hidup Zakius, ia mengalami perubahan penyembahan. Yang berubah bukan hanya perilakunya, tapi apa yang ada di dalam hatinya. Tentang siapa yang berkuasa di dalam hatinya. Jika dulu ia menganggap uang adalah segalanya, kini ia melihat bahwa Yesuslah yang adalah segalanya dalam hidup. Saudara sekalian kasih Tuhan, anugerah tidak pernah membuat kita pasif. Tetapi saudara, anugerah selalu menjadikan kita adalah orang-orang yang aktif. Aktif di dalam apa? Menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita. Membebaskan diri kita, hati kita dari perbudakan berhala-berhala yang mungkin kita masih simpan dalam hati kita. Anugerah bukanlah sebuah hal yang netral. Anugerah tidak pernah netral. Ia selalu menuntut yang namanya perubahan, respon yang terjadi di dalam hidup orang yang mengalaminya. Dan Zakius menunjukkan hal itu. Dan ini menjadi gambaran untuk kita. Ketika kita berani mengatakan aku adalah orang yang berjumpa dengan anugerah Tuhan, maka itu juga akan menyerang hati kita. Benarkah itu? Apakah itu yang terjadi dalam hidup kita? Saudara sekalian kasih Tuhan, di titik ini kisah Zakius berbicara langsung dengan apa yang akan kita bersama-sama lakukan, yaitu perjamuan kudus. Ketika kita datang ke meja perjamuan, saudara, kita datang bukan sebagai orang-orang yang sudah beres, tetapi kita datang sebagai orang-orang yang terhilang, yang telah ditemukan kembali oleh anugerah Tuhan. Dan undangan ini, saudara, menjadi satu undangan buat kita untuk merenungkan kembali akan siapa yang menjadi Tuhan di dalam hati kita.
akan siapa yang memberikan kita keselamatan yang kekal itu. Keselamatan sekali lagi bukanlah hasil usaha kita, melainkan pengorbanan Kristus yang lebih dahulu memberikan nyawanya bagi kita orang-orang yang tidak layak. Kita semua adalah orang-orang yang butuh anugerah. Tim Keller pernah mengatakan demikian. Di kaki salib, tanahnya rata. Tidak ada yang berdiri lebih tinggi, tidak ada yang berdiri lebih rendah. Hanya orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia yang sama. Saudara, di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang butuh anugerah Tuhan. Di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang ditemukan oleh Tuhan. Tidak ada yang lebih layak. Tidak ada yang lebih pantas. Kita ada di sini saat ini. Itu karena Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang memanggil kita. Kita diterima olehnya. Oleh kasih karunia. Oleh karena itu saudara, mari kita terus meyakini bahwa iman kita, keselamatan yang ada pada kita, sesungguhnya bukanlah hasil usaha kita. Melainkan karena Tuhan yang mendekat, yang memanggil kita, mengubah kita dengan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita, mari tundukkan kepala, kita berdoa kepada-Nya. Saudara, saya ingin mengajak kita sekalian berdoa secara pribadi sebagai respon kita di hadapan Tuhan. Mari bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh mencari kita dan menemukan kita yang terhilang. Ya, tidak melihat betapa bobroknya hidup kita. Ya, tidak melihat betapa kita telah jauh meninggalkan. Tangan kasih-Nya lah yang mencari, memungut kita, memulihkan hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita kembali menyanyikan pujian ini bagi Dia. Sebab Kristus telah mati untuk kita, hidupnya untuk kita. Maka sekarang kita bagi Dia, hidup kita bagi Dia. Kita persembahkan sebagai puji-pujian kita kepada Dia. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saudara, pulanglah dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh pribadi.